Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemasi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Tumbat yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai keserakahan manusia yang tidak pernah ada puasnya. Film ini disutradarai oleh Rahi Anil Bave, dibintangi oleh Sohum Shah, Anita Date Kelkar, dan Ronjini Chakraborty. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tumbat. Semoga. Alkisah, ada Dewi Kemakmuran yang merupakan simbol dari emas dan makanan yang tak terbatas. Sang Dewi ini melahirkan banyak sekali dewa-dewa. Namun sang Dewi mencintai anak pertamanya yang bernama Hastar lebih dari yang lainnya. Sayangnya, Hastar adalah simbol dari keserakahan. Hastar ingin menguasai semua emas dan makanan milik Dewi Kemakmuran. Hastar berhasil menguasai semua emas, namun di saat dia akan menguasai sumber makanan, dewa-dewa yang lainnya berhasil menghentikan Hastar. Hastar pun kalah dan hancur berkeping-keping. Namun, Dewi Kemakmuran menyelamatkannya, memasukkannya kembali ke dalam rahim. Para dewa pun setuju tidak akan membunuh Hastar, namun dengan satu syarat, Hastar tidak boleh disembah dan harus dilupakan. Selama berabad-abad, Hastar tidur di rahim Dewi Kemakmuran. Namun suatu ketika, leluhur desa Tumbat memanggil Hastar dan membangunkan kuil untuk Hastar. Para dewa pun marah dan mengutuk desa Tumbat. Tumbat adalah salah satu desa di India Barat. Di sana ada sebuah istana mewah yang juga merupakan kuil untuk menyembah Hastar. Mereka percaya Hastar mempunyai koin emas yang tidak pernah habis. Pada tahun 1908, Sarkar adalah pemilik istana mewah itu. Sarkar memiliki seorang selir yang bernama Sri. Selama 12 tahun, Sri mau melayani Sarkar karena dia dijanjikan akan diberi koin-koin emas yang didapatkan dari Hastar. Sri mempunyai 2 orang putra dari hubungannya dengan Sarkar. Putra pertamanya bernama Vinayak dan yang kedua bernama Sadashiv. Sri tidak tinggal di istana mewah bersama Sarkar, sebaliknya dia malah tinggal di gubuk tua karena Sri disuruh menjaga nenek tua, ibu dari Sarkar yang telah dikutuk oleh Hastar karena keserakahannya. Nenek tua itu dikutuk untuk selalu memiliki rasa lapar yang dahsyat. Dia harus diberi makan tepat waktu, jika tidak nenek tua itu akan mengamuk. Pada suatu hari, Sri terlambat pulang karena melayani Sarkar. Vinayak dan Sadashiv menunggu ibunya itu pulang karena waktu memberi makan nenek tua hampir tiba. Vinayak pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan mulai memasak karena ibunya itu tidak kunjung pulang. Setelah selesai memasak, Vinayak menyuruh adiknya untuk mengantarkan makanan itu ke kamar nenek tua karena dia sendiri tidak berani. Tiba-tiba dari belakang, Sri berteriak kencang saat melihat Sadashiv akan masuk ke dalam kamar nenek tua. Dia memukul Vinayak karena membiarkan adiknya mendekati kamar nenek tua itu. Sri kemudian memasak ulang dan mengantarkan makanan itu ke kamar nenek tua. Selama ini, hanya Sri yang boleh masuk ke dalam kamar nenek tua. Sudah 12 tahun Sri mengurus nenek tua itu. Vinayak menyuruh ibunya untuk berhenti mengurus nenek tua itu lagi karena koin emas yang dijanjikan Sarkar tak kunjung diberikan. Tiba-tiba Sri kembali mendengar rintihan nenek tua. Sri pun memeriksanya. Nenek tua itu meminta rantai di kakinya dilepaskan. Dia mengamuk ingin bebas. Sri pun menyuruh nenek tua itu untuk tidur. Jika tidak, Hastar akan datang. Mendengar kata Hastar, nenek tua itu langsung tertidur. Esok harinya, secara mengejutkan, Sarkar yang sudah tua wafat tanpa mewariskan apapun kepada Sri. Sri pun mengajak putranya untuk berkemas. Mereka akan pergi meninggalkan Tumbat karena tidak ada yang bisa mereka dapatkan lagi di sini. Vinayak pun mengingatkan ibunya mengenai harta karun yang ada di istana milik Sarkar. Sri menjawab kalau selama ini Sarkar juga mencari harta itu namun tidak pernah menemukannya. Vinayak pun teringat kalau nenek tua itu dikutuk karena berusaha mengambil harta karun. Pasti nenek tua itu tahu di mana lokasi harta karun berada. Sri pun dengan tegas melarang putranya itu untuk menanyakan hal tersebut kepada nenek tua. Beberapa saat kemudian, Sadashiv sedang bermain di atas pohon, sedangkan Vinayak bermain di bawah. Tiba-tiba Sadashiv terjatuh. Sri yang panik bergegas membawa Sadashiv ke kota untuk mengobati anaknya yang terluka parah itu. Sri menyuruh Vinayak tetap tinggal di rumah untuk memberi makan nenek tua. Jika nenek tua itu mengamuk, Vinayak harus berkata, "Tidurlah atau Hastar akan datang." Vinayak yang ketakutan itu pun terpaksa mengiyakan. Vinayak yang sendirian di rumah mencoba untuk memasak, namun berasnya habis. Sementara itu, di tengah jalan, Sadashiv ternyata sudah meninggal. Menyadari hal ini, Sri meminta Pak Kusir untuk mengantarnya ke istana Sarkar.
Di rumah, Vinayak mencoba mencari bahan makanan lain. Dia menemukan tepung, namun tepung itu malah terjatuh. Nenek tua itu pun bangun sebelum Vinayak sempat membuat makanan. Vinayak lalu memberanikan diri mendekati kamar nenek tua. Nenek tua itu menyuruh Vinayak membuka pintu. Dia merasa lapar sekali. Vinayak tidak peduli, namun nenek tua itu mengatakan kalau dia mengetahui di mana letak harta karun berada. Vinayak yang tertarik akhirnya membuka pintu kamar. Vinayak melihat wujud nenek tua itu seperti zombie dengan mulut yang tertusuk paku. Vinayak menanyakan di mana letak harta karun berada. Namun nenek tua itu ingin diberi makan terlebih dahulu. Akhirnya, Vinayak kembali meneruskan memasak. Sambil memasak, Vinayak mengingat-ingat pesan ibunya. Namun tanpa disadari, nenek tua itu sudah berada di belakang Vinayak. Nenek tua itu memasang rantai di kaki Vinayak lalu menyeretnya ke dalam kamar. Nenek tua itu berniat memakan Vinayak. Vinayak pun berteriak ketakutan. Vinayak masih berusaha mengingat pesan ibunya. Nenek tua itu lalu mencabut satu persatu paku yang ada di rahangnya. Mulutnya kemudian terbuka bersiap untuk menyantap kepala Vinayak. Vinayak yang sudah ingat berteriak menyebut nama Hastar. Nenek tua itu tiba-tiba ketakutan. Vinayak lalu menyuruh nenek tua itu untuk tidur. Jika tidak, Hastar akan datang. Nenek tua itu pun langsung tertidur. Keesokan harinya, setelah membakar jasad Sadashiv, Sri dan Vinayak pergi dari desa Tumbat menggunakan perahu. Vinayak meminta ibunya untuk kembali. Vinayak ingin bertanya kepada nenek tua di mana lokasi harta itu disimpan. Sri lalu mengeluarkan koin emas yang dia ambil dari patung Hastar yang ada di dalam istana. Namun Vinayak yang serakah tidak puas hanya dengan satu koin saja, sedangkan mereka bisa memiliki banyak koin emas. Sri pun marah. Sri berkata dia akan membunuh Vinayak jika berani kembali ke tempat terkutuk itu. Sri meminta Vinayak untuk bersumpah dia tidak akan kembali lagi ke Tumbat. Sri memukul Vinayak. Akhirnya Vinayak pun bersumpah kalau dia tidak akan kembali lagi ke desa Tumbat. 15 tahun kemudian setelah Sri meninggal, Vinayak yang sudah dewasa mengingkari sumpahnya. Dia kembali lagi ke desa Tumbat. Vinayak kembali lagi ke rumahnya dahulu. Rumah itu sudah dipenuhi oleh semak-semak. Vinayak lalu membuka kamar nenek tua. Vinayak menemukan jantung yang berdetak di batang sebuah pohon. Dia lalu menemukan sebuah kepala. Vinayak mencabut beberapa akar dan tiba-tiba nenek tua itu pun hidup kembali. Vinayak pun tertawa melihat nenek tua itu masih hidup meskipun ada pohon yang tumbuh di tubuhnya. Nenek tua itu berkata kalau dia bersedia memberitahu di mana letak harta karun berada dengan satu syarat. Vinayak harus membakarnya. Nenek itu ingin mati karena dia sudah tidak kuat lagi merasa lapar setiap hari namun tidak bisa mati. Nenek tua itu memberitahu kalau harta karunnya ada di dalam sumur yang ada di istana. Namun resikonya, Hastar akan merubah siapapun yang masuk ke dalam sana menjadi monster yang selalu merasa lapar. Keesokan harinya, setelah mendengar penjelasan nenek tua, Vinayak mendatangi istana yang sudah tidak terawat itu. Selama beberapa hari, Vinayak membuat jalan menuju sumur yang dimaksud. Vinayak pun akhirnya berhasil menemukan jalan menuju tempat Hastar berada. Vinayak pun kembali menemui nenek tua lagi untuk memberitahu kalau dia sudah menemukan lokasi di mana Hastar berada. Vinayak memastikan lagi apakah nenek tua benar-benar ingin dibakar. Nenek tua itu tetap menginginkan untuk dibakar. Akhirnya Vinayak membakar rumah beserta nenek tua yang ada di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, Vinayak kembali ke rumahnya yang ada di kota Pune menemui istrinya Valdehi yang sedang menggiling gandum. Vinayak sangat marah melihat istrinya bekerja. Vinayak menganggap seorang wanita yang bekerja ingin lebih hebat dari suaminya. Vinayak kemudian mendatangi seorang rentenir yang bernama Raghav untuk membayar hutang. Vinayak memperlihatkan satu koin emas miliknya. Raghav pun bertanya dari mana Vinayak mendapatkan koin itu. Vinayak menjawab kalau koin itu adalah warisan dari leluhurnya. Vinayak pun teringat sebelum meninggal, nenek tua memberitahu rahasia kelemahan Hastar. Hastar memiliki rasa lapar yang abadi sehingga orang yang digigitnya akan dikutuk merasakan hal yang sama seperti Hastar. Jadi kelemahan Hastar adalah makanan. Vinayak pun kembali lagi ke desa Tumbat. Sebelum pergi ke sana, dia meminta Vaidehi menggiling gandum. Vinayak lalu membuat boneka gandum sebagai makanan Hastar. Singkat cerita, setelah berhasil merebut koin-koin emas milik Hastar, Vinayak berhasil melunasi semua hutangnya kepada Raghav. Bahkan kini berbalik malah Raghav yang berhutang kepada Vinayak. Saat itu, India sedang dijajah oleh Inggris. Selain sebagai rentenir, Raghav juga menjual opium. Raghav bekerja sama dengan seorang polisi Inggris bernama Cooper untuk mendapatkan izin berjualan opium. Pada suatu hari, Cooper memberitahu kalau dia akan dipindahkan ke tempat lain. Jika Cooper tidak ada, izin berjualan opium milik Raghav terancam akan dicabut.
Raghav kemudian mendatangi rumah Vinayak untuk mengantarkan alat pemutar lagu yang dipesan oleh Vinayak. Raghav menawarkan motor kepada Vinayak yang sudah mulai jadi konglomerat. Sebelum pergi, Raghav mengatakan kalau dia ingin bekerja membantu Vinayak karena izin berjualan opiumnya terancam dicabut. Namun Vinayak dengan tegas menolaknya. Vinayak tidak akan memberitahu siapapun bagaimana cara dia mendapatkan uang. Vinayak akhirnya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Pandurang. Namun kaki kanan Pandurang cacat. Kini Vinayak hidup bergelimang kemewahan. Di tempat lain, mendengar Cooper sudah dipastikan akan pergi dari Pune membuat Raghav putus asa. Itu berarti akan mengancam pekerjaannya. Sementara dia masih mempunyai hutang yang sangat banyak kepada Vinayak. Akhirnya Raghav membawa menantunya yang bernama Kajol ke rumah Vinayak. Raghav mengatakan kalau putranya sudah meninggal. Kajol adalah seorang janda. Raghav meminta Vinayak menghapus semua hutangnya dan sebagai gantinya, Kajol akan bekerja menjadi pembantu di rumah Vinayak. Melihat hal ini, istri Vinayak, Vaidehi sebenarnya kurang setuju dengan kehadiran wanita lain di rumahnya. Namun dia tidak bisa menolak perintah suaminya. Malam harinya, Kajol membuka pintu lantai atas. Kajol berkata kalau dia memiliki informasi penting. Kajol akan memberitahu dengan syarat Vinayak harus memberinya uang. Vinayak yang sudah tertarik dengan Kajol itu pun langsung menemuinya. Kajol memberitahu kalau Raghav menyuruhnya menahan Vinayak selama 2 hari di rumah agar Raghav bisa pergi ke desa Tumbat lebih dahulu untuk melihat apa yang Vinayak lakukan di sana. Vinayak pun marah begitu mengetahui kalau Raghav akan pergi ke Tumbat. Sementara itu, Raghav mengira rencananya akan berhasil. Dia pergi menuju istana Tumbat sendirian. Dia akan bersembunyi dan melihat apa yang dilakukan Vinayak. 2 hari kemudian, Vinayak sampai di tempat itu. Vinayak yang sudah tahu sengaja membiarkan Raghav memperhatikannya. Tak lama kemudian, Vinayak keluar dari dalam sumur sambil membawa koin emas. Setelah Vinayak pergi, Raghav lalu masuk ke dalam sumur. Raghav menelusuri lorong yang ada di dalam sumur. Di ujung lorong, Raghav menemukan peti yang aneh. Raghav lalu membuka peti itu dan masuk ke dalamnya. Raghav terjatuh di ruangan aneh yang berwarna merah. Tempat itu bergerak-gerak seperti organ tubuh. Raghav lalu melihat kendi kecil yang tadi dibawa Vinayak. Raghav pun membukanya. Di dalam kendi itu ada boneka tepung. Tiba-tiba Hastar yang mengerikan itu pun muncul dan menyerang Raghav. Tak lama kemudian, Vinayak kembali turun ke tempat itu. Vinayak melihat Raghav yang menempel di dinding. Raghav yang telah dikutuk itu meminta diberi makan karena dia merasa sangat lapar. Vinayak malah menyuruh Raghav untuk tidur, jika tidak Hastar akan datang. Mendengar hal itu, Raghav langsung tertidur. Vinayak lalu membuat lingkaran dari tepung gandum. Vinayak kemudian membuka kendi miliknya. Hastar kemudian muncul. Hastar tidak bisa melewati lingkaran gandum yang dibuat oleh Vinayak. Vinayak langsung melempar boneka tepung keluar lingkaran. Vinayak kemudian mengambil koin dari celana Hastar yang sedang sibuk makan. Saat Vinayak akan kembali naik, Raghav berteriak minta diberi makan juga. Vinayak pun melempar lampunya untuk membakar tubuh Raghav. Hastar yang sudah selesai makan lalu mengejar Vinayak. Untung saja Vinayak berhasil menutup peti tepat waktu. Pada suatu hari, Kajol ketahuan mencuri bros milik Vaidehi. Vaidehi yang marah mengusir Kajol. Namun Vinayak justru memarahi Vaidehi dan mengangkat Kajol menjadi selirnya. 14 tahun kemudian, di tahun 1947, saat India sudah merdeka dari Inggris, Vinayak terlihat semakin menua, staminanya tidak sekuat dahulu. Dia sudah lama tidak pergi ke Tumbat lagi. Namun hingga kini, Vinayak masih hidup mewah dengan bergelimang harta yang dia miliki. Anak pertama Vinayak yang bernama Pandurang sudah semakin besar. Vinayak berharap Pandurang akan meneruskan usahanya mengambil koin emas Hastar. Setiap harinya, Pandurang berlatih memanjat tali. Namun Vinayak masih menganggap Pandurang tidak berguna karena kakinya yang cacat. Pada suatu hari, Vinayak akan pergi ke desa Tumbat. Dia akan mengajak Pandurang juga. Pandurang tentu sangat senang karena akhirnya Vinayak mengakui usaha kerasnya selama ini. Tidak lupa Vaidehi membekali mereka dengan tepung gandum. Vinayak dan Pandurang pergi ke Tumbat menggunakan mobil. Sebelum masuk ke dalam sumur, Vinayak memberitahu Pandurang cara membuat boneka tepung. Setelah selesai, Vinayak lalu membuang boneka itu. Vinayak berkata kalau mereka datang ke sini hanya untuk berlatih, jadi mereka tidak membutuhkan boneka tepung. Mereka berdua pun masuk ke dalam sumur. Saat sedang membuat lingkaran tepung, Pandurang bertanya kapan Hastar akan muncul. Vinayak menjawab Hastar akan muncul jika mereka mengeluarkan boneka tepung. Malam itu, mereka hanya akan latihan saja, jadi Vinayak tidak membawa boneka tepung. Tanpa diketahui, ternyata Pandurang menyimpan boneka tepung. Saat Pandurang mengeluarkan boneka itu, Hastar tiba-tiba muncul. Pandurang yang ketakutan itu pun terlempar. Untung saja Vinayak bisa menyelamatkan anaknya. Di saat Hastar sedang sibuk memakan boneka tepung,
Pandurang mengambil koin emas dari celana Hastar. Mereka berdua pun kembali naik ke atas. Sesampainya di atas, Vinayak langsung memukul Pandurang karena tidak mematuhi perintahnya. Vinayak pun hanya memberikan 1 koin emas saja untuk Pandurang. Pada suatu malam, Vinayak memberikan donasi kepada pejuang kemerdekaan India yang bernama Samstanik. Kagum dengan kekayaan Vinayak, Samstanik bertanya kenapa Vinayak tidak membangun istana untuk tempat tinggal. Vinayak menjawab kalau dia sudah mempunyai istana yang ada di desa Tumbat. Samstanik lalu memberitahu kalau wilayah Tumbat sudah diberikan kepada pemerintah India yang baru oleh Inggris. Istana yang ada di sana akan menjadi milik pemerintah. Vinayak tidak bisa mencegahnya karena secara hukum dia bukan pemilik sah istana itu. Pemerintah akan membangun ulang desa Tumbat. Di rumah, Pandurang ternyata tertarik kepada Kajol. Pandurang menunjukkan koin emasnya kepada Kajol. Pandurang mengatakan jika ayahnya sudah tua, Panduranglah yang akan pergi ke desa Tumbat untuk mengambil koin emas. Pandurang menginginkan Kajol untuk menjadi istrinya nanti. Pandurang tidak peduli kalau Kajol itu adalah selir ayahnya. Keesokan harinya, Vinayak pun marah besar saat tahu apa yang Pandurang lakukan kepada Kajol. Vinayak mencekik putranya itu. Pandurang lalu mengatakan kalau dia memiliki ide untuk mendapatkan koin emas tanpa harus bolak-balik ke desa Tumbat. Menurut Pandurang, seharusnya mereka mencuri celana Hastar. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan koin emas yang tak terbatas. Vinayak menjawab kalau hal itu tidaklah mungkin. Mereka hanya memiliki sedikit waktu saat beraksi. Pandurang pun menyarankan untuk membuat boneka tepung yang banyak. Dengan begitu, di saat Hastar sibuk memakan boneka-boneka itu, mereka bisa mengambil celananya. Vinayak pun menyetujui usulan Pandurang ini. Vinayak dan Pandurang pun mulai mempersiapkan rencana mereka. Vinayak membutuhkan tepung lebih banyak dari biasanya, jadi dia harus memesan tepung kepada orang lain. Mereka berdua pun berangkat menuju desa Tumbat. Kali ini, mereka benar-benar membuat banyak boneka tepung. Lingkaran tepung juga dibuat di luar sumur dan di luar peti. Saat tiba di dalam sarang Hastar, mereka tidak lupa membuat lingkaran tepung. Vinayak lalu mengeluarkan 2 boneka. Hastar pun langsung muncul. Vinayak kaget saat melihat Hastar yang datang. Ada 2. Ternyata jumlah Hastar yang datang mengikuti jumlah boneka tepung. Vinayak melarang Pandurang mengeluarkan boneka tepung namun terlambat. Hastar yang datang ada banyak. Pandurang kemudian melempar beberapa boneka tepung. Hastar-Hastar itu saling berebut untuk memakan boneka itu. Mereka berkelahi satu sama lain. Salah satu Hastar terlempar ke arah lingkaran tepung. Hastar itu terbakar berubah menjadi tepung. Vinayak pun memikirkan cara untuk keluar dari sana. Akhirnya, Vinayak mengikat semua boneka tepung yang tersisa ke tubuhnya. Melihat hal ini, Pandurang memohon kepada ayahnya itu untuk tidak melakukan hal itu. Namun Vinayak tidak punya pilihan lain. Vinayak pun mulai memanjat. Semua Hastar pun mengikutinya. Hastar-Hastar itu mengeroyok Vinayak. Di luar, Hastar tidak bisa keluar melewati peti karena ada lingkaran tepung di sana. Beberapa saat kemudian, Pandurang berhasil keluar dari dalam peti dengan selamat. Dia lalu melihat Vinayak yang sudah dikutuk menjadi zombie yang kelaparan akibat digigit oleh Hastar. Vinayak lalu memperlihatkan celana Hastar yang berhasil dia curi. Vinayak menyuruh Pandurang mendekat karena dia berhasil mendapatkan celana Hastar itu. Pandurang pun ketakutan. Dia justru membakar Vinayak. Pandurang menyuruh Vinayak untuk tidur atau Hastar akan datang. Celana Hastar itu pun terbakar bersama tubuh Vinayak. Pandurang kemudian pergi meninggalkan Tumbat. Dan berakhirlah alur cerita film Tumbat ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah keserakahan akan mengakibatkan kesengsaraan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye.